Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Tolong kameranya sampai sini aja. Pakai celana saya. Naik motor soalnya tadi. Ibu-ibu sekalian, jamaah Rumil Al-Hilya yang semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, berkahkan umurnya, mudahkan segala urusannya, bersihkan hatinya, luaskan rezekinya, ditambahkan rezekinya, biar bisa naik haji tiap tahun. Mau naik haji tiap tahun? Oke. Terus mau dulu. Mau dan husnudzon kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Karena itulah doa. Doa itu harus ada baik sangkanya. Jangan mulutnya berdoa amin tapi hatinya aduh mana mungkin. Haji reguler 35 tahun. Haji Furoda 500 juta, dari mana duitnya? Umroh aja dah, jangan dong. Hatinya harus baik sangka sama doanya sendiri, baik sangka kepada Allah. Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Kita memang fakir, kita lemah, tapi Allah itu maha kaya. Ya, antal qawiyyu, engkaulah ya Allah yang maha kuat, wa nahnu du'afa. Kami ini lemah, tapi engkau itu maha kuat ya Allah. Jadi hatinya harus yakin. Dan semoga semuanya husnul khatimah. Para pengurus Rumil Al-Hilya yang dimuliakan Allah, pembawa acara yang menjadi panitia, semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Apa tema kita hari ini, Bu? Saya tuh kalau dimintain tema suka pusing. Tiap hari udah berhadapan dengan tema di TV. Jadi saya cari aja di skrip, apa ya? Cari, oh subhanallah. Terus kemudian lihat Rumil, tiap hari kajian, apa yang belum pernah dibahas di sana? Kayaknya udah pernah dibahas semua. Subhanallah. Tapi kata Imam Al-Ghazali, ada orang berangkat ke hutan, ketemu dengan hewan buas. Subhanallah. Ketika ketemu dengan hewan buas, ternyata orang ini kalah. Setelah ditelusuri, kenapa bisa orang ini kalah? Oh, ternyata dia tidak membawa senjata. Pas dicari, emang dia nggak punya senjata? Oh, ternyata senjatanya banyak, cuma ditinggal di gudang, nggak dibawa. Maka apa kesimpulannya? Ada orang punya senjata ditaruh di gudang berhadapan dengan musuh, maka percuma. Ada orang ngajinya banyak, ilmunya banyak, nggak ada yang dipakai, maka percuma. Maka ilmu itu mesti diamalkan. Orang tua kita dulu itu yasinan aja taunya, yasin aja tuh. Malam Jumat yasin, akikah yasin, orang mati yasin, ulang tahun yasin, yasin terus. Orang dulu itu syukuran rumah yasin. Tapi kenapa subhanallah, udah sholawatin aja ini, anaknya lagi demam disolawatin, berhenti demamnya. Al-basmalah dia pakai bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ilmunya sedikit, tapi apa? Tapi dipakai, makanya bermanfaat. Maka subhanallah, orang dulu keluar rumah tuh nanti tunggu matahari terbit, duha dulu, santai dulu di rumah, baru keluar rumah ke ladang. Tapi bisa nyekolahin anaknya sampai 12 orang. Pulang itu ndak pernah lewat dari setengah 6 sore. Pokoknya setengah 6 itu udah selesai mandi, udah siap-siap ke masjid. Bahkan udah wirid sore, zikir sore. Kenapa? Itu namanya barokah, berberkah. Ada orang belum terbit matahari udah keluar, pulang ke rumah udah terbenam matahari. Subhanallah, tapi masih mengeluh anak sekolah 2 orang, bayarannya mahal. Barokah. Kenapa? Kadangkala kita ilmu banyak tapi tidak ada yang dipakai. Ilmu banyak, tidak ada yang dipakai. Orang dulu yasinan malam Jumat, zaman sekarang udah tahu semua. Oh ternyata malam Jumat bukan yasin, Al-Kahfi. Tapi apakah Al-Kahfinya dibaca? Kadangkala tidak.
Orang dulu ndak tahu, subhanallah. Ilmunya pokoknya Yasin aja. Padahal sekarang kalau kita ngaji, oh malam Jumat itu bukan Yasin aja, Yasin plus As-Saffat, plus Ali Imran, plus apa lagi? Kalau subuh ada surah Alif Lam Mim Tanzilu, As-Sajdah, plus rakaat keduanya Al-Insan. Subhanallah, ilmunya banyak, tapi kurang pengamalan. Maka bagaikan orang yang punya senjata banyak, tapi ketika berhadapan dengan musuh, ndak ada yang dibawa senjatanya, ditinggal di gudang. Subhanallah, maka akan kalah. Maka ada seorang, ya, diriwayatkan dari seorang laki-laki Bani Israel, nah, dalam nasihatnya beliau bertanya nih, beliau telah menghafalkan banyak ilmu, beliau telah mempelajari banyak ilmu, mempelajari daripada apa yang telah dia dapatkan dari gurunya. Ditanya, kemudian dia bertanya gini, wahai guru, wahai syekh, saya ini udah banyak hafal, saya ini banyak mengaji, banyak saya bermajelis ilmu, bagaimana caranya agar saya bisa manfaatkan ilmuku? Nah itu, subhanallah. Maka disebutkan ada 3 jalan memperoleh manfaat dari sebuah ilmu. Apa yang pertama? Kalau engkau telah mengumpulkan ilmu dan engkau merasa tiada memperoleh manfaat daripada ilmu tersebut, maka tidak ada jalan lain agar engkau dapat memperoleh ilmu ataupun manfaat dari ilmu itu kecuali 1, jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia. Apa itu cinta dunia, Bu? Dunia ditaruh di hati. Dunia itu mestinya taruh di tangan, jangan di hati. Sayyidina Ali karramallahu wajah, kata Sayyidina Ali, wahai dunia, andaikan kau ini seorang perempuan, maka udah kutalak 3 kau. Saking dia tidak maunya dekat-dekat sama dunia. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajah radhiyallahu, andai kau dunia ini adalah seorang perempuan, maka hari ini kutalak 3 engkau. Artinya aku nggak mau dekat-dekat lagi padamu. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Ali apakah tidak kaya? Kaya, 17 budaknya. Istrinya setelah ditinggal Ibunda Fatimah radhiyallahu anha, diriwayatkan istrinya 4. Kaya atau miskin, Bu? Berarti saya masih miskin. Nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa Ustadz, miskin aja. Istrinya 4, budaknya 17. Tapi dia telah menalak dunia, saking bencinya sama dunia. Tapi dunia cinta sama dia. Dunia cinta sama dia. Nah, ada seorang ulama kaya raya, kiai besar kaya raya, subhanallah, mewah semuanya, di rumahnya mewah, pernak-perniknya mewah, perhiasan di rumahnya mewah. Ada seorang miskin datang, kayaknya ini ulama cinta dunia ini, kiai amplop nih. Nah, Ustadz amplop nih kayaknya nih, cinta dunia nih. Dan dia lihat, harusnya Ustadz tuh enggak begini, harusnya Ustadz tuh sederhana, masa begini mewah rumahnya, banyak perhiasan segala macam di rumahnya. Akhirnya nih orang miskin bilang, saya mau ngetes dia ini, apakah itu dunia di hatinya atau di tangannya saja. Datang dia ke rumahnya Pak Kiai. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tidak mau banyak basa-basi, tolong itu yang ada di lemari itu kasih saya. Dia langsung minta, subhanallah. Kata Pak Kiai, ambil, silahkan, bawa pulang. Saya ini orang miskin, saya masih butuh lagi, saya kasih, saya minta itu, dikasih sama Pak Kiai. Dalam hatinya di jalan, subhanallah, berarti dia cuma di tangan dunia itu, tidak masuk ke hatinya. Dia mau pulang, dia bilang, untuk apa juga saya perhiasan bawa pulang ini, kalau ini saya bawa pulang tidak bisa makan keluargaku, mending saya ke pasar, saya jual buat beli beras. Mampir di pasar, dia jual itu perhiasan, subhanallah, dia jual mahal, laku. Ada seorang datang ke rumah Pak Kiai lagi. Assalamualaikum Pak Kiai, Masya Allah sudah lama saya tidak berkunjung ke sini. Mohon izin saya pamit pulang. Tadi saya mampir di pasar, ada oleh-oleh saya beli. Subhanallah. Pas dibuka, lah ini kan yang saya tadi kasih ke orang itu. Ini kan barang yang tadi saya sedekahkan sama orang. Balik lagi ke rumahnya. Subhanallah. Ini orang tidak cinta dunia, tapi dicintai sama dunia. Ada orang cinta dunia, dibenci sama dunia. Setengah mati keluar rumah cari kerja, setengah mati bekerja sampai ninggalin sholat dia, sampai ninggalin sholat untuk meeting, sampai ninggalin ibadah untuk dunia. Tapi apa? Memang dibenci sama dunia. Memang dibenci sama dunia. Paling enak memang kalau jangan kita yang cinta sama dunia. Kejar akhirat, dunia akan mengikuti. Apa bukti orang cinta dunia? Mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari luar kita lihat, bukan. Ada orang kelihatan dari luar mewah, kelihatan dari luar ini, tapi sebenarnya dia tidak cinta sama dunia. Memang dunia yang cinta sama dia.
Nah, itu cara kita baik sangka sama orang-orang kaya. Jadi kalau kita lihat ada orang kaya, jangan kita langsung cinta dunia. Tidak, kita baik sangka. Mungkin dia tidak cinta dunia, emang dunia yang cinta sama dia. Nah, subhanallah. Maka engkau tidak akan memperoleh manfaat dari ilmumu kecuali satu, engkau jangan cinta sama dunia. Karena orang kalau sudah cinta dunia, pangkal segala kesalahan, tidak bakal dipakai ilmunya. Tahu korupsi haram, tapi karena cinta dunia korupsi juga. Tahu ini haknya orang, tapi karena cinta dunia memperkaya diri, akhirnya dia ambil haknya orang lain. Bermanfaatkah ilmunya? Tidak. Kenapa? Tahu doang, tapi tetap dilakukan karena terlalu cinta sama dunia. Yang kedua, nasihatnya, kalau engkau, ini nasihatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kepada seorang pemuda, kalau engkau ingin bermanfaat ilmumu, maka dikatakan jangan pernah menjadikan syaitan sebagai temanmu. Jangan jadikan syaitan sebagai teman. Kalau setan sebagai teman, sebagai sekutu, wah bahaya sudah. Kalau sudah temannya syaitan. Mana orang yang berteman dengan syaitan? Banyak. Yang orang-orang yang tidak bisa menikmati ibadah, lebih menikmati maksiat dibandingkan menikmati ibadah. Kemudian yang terakhir, kalau mau ilmumu bermanfaat padamu, jangan pernah kau zalimi orang. Jangan sakiti orang lain. Subhanallah. Kenapa ya kencelengan itu jalan kalau lagi ceramah? Jadi iya, karena kan dalam pikiran kita, ya Allah, itu ibu mau masuk surga tapi 5.000. Ini kan ada perasaanku, katanya mau masuk surga tapi 5.000 yang dimasukin. Canda. Harusnya sebelumnya ya kan saya lihat, waduh dia cuma 2.000 doang. Mana HP-nya HP boba lagi. Jamaah bercanda. Kalau lagi ceramah terus kencengan lewat tuh ada perasaan kayak ini buat gue ya, kayak segitunya gue dicariin duit gitu. Padahal mah oke, kata guruku, kata guru kami itu kalau pengajian ndak apa-apa panjang. Kalau pengajian ndak apa-apa panjang, tapi kalau khutbah pendek aja. Ini guyonannya kiai kami kepada kami. Wahai santri-santri, kalau khutbah ndak usah pendek, ndak usah panjang-panjang. Ngapain sih panjang-panjang? Engkau sebelum datang ke masjid udah dilem amplopnya itu. Mau sepanjang apapun tetap segitu. Jadi kalau khutbah ndak usah panjang-panjang. Karena ada orang kalau khutbah Jumat panjang sekali. Ya, kalau pengajian kan santai, apa segala macam. Ada yang mau ke kamar mandi boleh, ada yang mau jajan dulu boleh, ada yang selonjoran boleh. Tapi kalau khutbah Jumat, orang semua tegang. Jadi kalau nasihat guru saya, sebelum orang mengantuk, tutup khutbahmu. Sebelum orang mengantuk, kan tidak ada yang mengalahkan nikmatnya itu tidur pada saat khutbah itu. Nah, kata guru saya, santri-santri, khutbah Jumat itu pendek aja, karena kalau kau sepanjang apapun amplopnya sudah dilem sebelum kau datang, ndak bakal bertambah, ndak bakal berkurang itu. Oke? Sama jamaah, mau sesedikit apapun engkau masukkan, segitu juga amplopku. Jadi itu bukan untuk saya, itu untuk diri sendiri. Aduh, gara-gara kencelengan dilewat nih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi mudah-mudahan yang ada di Rumil ini bermanfaat ilmunya. Syaratnya jangan cinta dunia, karena cinta dunia pangkal daripada segala kesalahan. Jangan menjadikan syaitan sebagai teman. Ada orang yang jadikan syaitan sebagai teman, ada ajaran Nabi di hadapannya tapi tidak mau ikut ajaran Nabi. Lawannya ajaran Nabi ajaran bid'ah. Ada ajaran Allah di hadapannya, tidak mau ikut aturannya Allah, ingin ikut aturan diri sendiri, nafsunya yang dia ikuti, berteman dengan syaitan. Kemudian yang ketiga, jangan zalim kepada orang lain, karena kezaliman itu al-zulmu, kegelapan,
Bagaimana bisa mendapat cahaya kalau dia menghadirkan kegelapan di dalam hari-harinya? Jangan zalim sama orang lain. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita banyak-banyak salawat. Orang yang paling dekat sama Nabi nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya. Salawat itu pasti diterima, bagaimanapun bentuknya pasti diterima. Mau khusyuk, mau tidak khusyuk, mau hudur, mau tidak hudur, mau hadir Nabi di hatinya, tidak hadir Nabi di hatinya, salawat itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini adalah lapang dada supaya bahagia. Yang pertama, surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Surah Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah. Bagaimana supaya kita lapang dada, supaya senantiasa bahagia? Rahasianya lapang dada. Kenapa bisa? Nabi dilapangkan dadanya. Kalau Nabi Musa minta sama Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Kenapa kau lapang dada? Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Orang lapang dada itu mudah urusannya. Makanya Nabi Musa itu tidak langsung minta bebaskan kekakuan dari lisanku, tidak, mintanya lapang dada dulu. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi Firaun, yang diminta oleh Nabi Musa bukan kekuatan dulu apa segala macam. Yang diminta pertama kali lapang dada. Kenapa lapang dada? Orang lapang dada apapun hasilnya dia pasti bahagia. Ya, lapang dada dulu. Kenapa? Apapun hasilnya pasti bahagia. Hati bertawakal tapi badan ini berikhtiar. Itu tawakal tuh. Hati bertawakal, badannya berikhtiar. Ini kan momen tahun baru nih, pasti kita ingat hijrahnya Nabi. Nabi SAW hijrah sama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Naik ke Jabal Thur, naik ke Gua Thur. Ketika naik ke Gua Thur, apa yang terjadi? Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq sedih. Abu Bakar As-Siddiq sedih melihat keadaan Nabi. Udahlah, lari-larian, ngumpet-ngumpet, dikejar-kejar dalam keadaan susah. Maka Nabi bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Jalan lagi, dikejar lagi sama Suraqah. Waktu mau diserang sama Suraqah, Nabi bilang lagi, la tahzan innallaha ma'ana. Kira-kira pertanyaannya, Nabi kan pernah Isra Mi'raj tuh. Tidak ada sepanjang malam, cuma sebentar saja waktunya, cuma sepertiga malam aja. Nabi udah dari Palestina naik lagi ke langit ke-7 Sidratul Muntaha, pulang lagi, belum masuk waktu subuh. Subhanallah, sebentar saja. Tapi kenapa Nabi SAW mesti melewati banyak sekali untuk hijrah? Tuh. Apakah Allah sulit membuat Nabi langsung tiba-tiba pindah ke Madinah? Tidak. Bisa nggak Allah tiba-tiba langsung mulus perjalanannya Nabi dari Makkah langsung sampai Madinah? Bisa? Bisa, tapi disinilah kita belajar. Apa itu? Ikhtiar tuh, harus ada usaha. Yang tawakal adalah hati. Jangan badannya ikut tawakal. Badannya ikut tawakal, nggak ngapa-ngapain. Udahlah, kan rezeki udah dijamin. Diam aja, ntar gampang, tinggal pinjol. Ntar Allah yang lunasin. Nggak gitu, Nabi aja harus manjat ke Jabal Thur, ke Gua Thur, harus sembunyi, harus berlari, harus ketakutan, segala macam, kesedihan, sampai bilang la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Artinya apa? Hatinya yakin Allah bersamanya, tapi badannya tetap usaha. Badannya tetap sembunyi juga di Gua Thur. Badannya tetap aja juga berlari. Badannya tetap usaha, tapi hatinya harus yakin. La tahzan innallaha ma'ana. Jamaah.
Jadi yang pertama kita belajar bagaimana supaya lapang dada adalah yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kalau tidak yakin kepada Allah. Kenapa? Yang akan kita bahas selanjutnya ayat-ayat Allah. Kalau dari awal sudah tidak yakin sama Allah, bagaimana mau lapang dada selanjutnya? Kita akan bahas ayat-ayatnya Allah. Dari awal sudah tidak percaya. Yang di awal yang diperbaiki supaya orang bisa bahagia, supaya dia bisa merasakan ketenangan, supaya dia bisa berlapang dada adalah yakinlah kepada Allah. Level selanjutnya naik lagi. Bagaimana cara kedua supaya bisa lapang dada? Tadi yakin. Sekarang yang kedua mesti dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ada orang yakin pertolongan Allah tapi tidak mau dekati Allah. Ada orang yakin pertolongan Allah tapi levelnya belum sampai dekat sama Allah. Kalau orang sudah sampai level cinta kepada Allah, sudah nikmat hidupnya. Orang kalau sudah sampai levelnya cinta kepada Allah, sudah tidak merasakan yang namanya ujian, musibah itu tidak terasa. Coba lihat bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW ketika diuji wafat anak laki-lakinya, dia gendong anak laki-lakinya, menetes air matanya, diejek sama tetangganya, udah kena musibah diejek pula. Subhanallah. Apakah Nabi sedih? Sedih. Tapi bagaimana caranya tiba-tiba hilang kesedihannya? Turun sebuah surah yang menjadi surah favorit kita semua. Inna a'tainakal kautsar. Favorit kan? Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibu favoritnya karena apa? Harusnya tidak apa-apa surah favorit, tapi dari historinya, dari sejarahnya. Bagaimana sedihnya besar sekali. Tiada satupun yang tidak menangis sedih kehilangan anak. Subhanallah. Pasti sedih sekali. Bagaimana Nabi besar Muhammad SAW kesedihannya besar sekali, dalam sekali kesedihannya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayatnya, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah kami berikan kepadamu nikmat yang lebih banyak. Nikmat yang akan engkau dapati nanti juga akan jauh lebih banyak. Dan engkau akan mendapatkan al-kautsar. Kautsar katsir, sesuatu yang sangat banyak. Ada yang mengartikan juga telaga Kautsar nanti. Artinya dapat surga atas ujiannya. Tiba-tiba Nabi yang sedang sedih angkat kepalanya, hilang air matanya, dihapus air matanya. Tiba-tiba dia panggil sahabatnya, wahai sahabatku, baru saja Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril sebuah surah, subhanallah, yakni yang sangat menghiburku, surah Al-Kautsar. Kenapa bisa seperti itu hilang sedihnya? Karena yakin, karena cinta kepada Allah. Tiba-tiba hilang kesedihannya. Tahu Jalaluddin Rumi? Jalaluddin Rumi. Siapa? Anaknya Dani. Syekh Jalaluddin Rumi. Syekh Jalaluddin Rumi, sufi, seorang sufi. Pernah lihat Bu yang sufi yang tarian putar-putar itu? Itu dari mana tarian putar-putar itu? Dari Turki. Dari Syekh Jalaluddin Rumi. Beliau punya guru namanya Imam Syamsuddin. Ketika meninggal gurunya, beliau menangis terus. Ketika sudah menangis terus, tiba-tiba dia duduk di dekat pandai besi. Sambil dia menangis, hatinya bersedih. Dia dengar itu terpaan besi di pandai besi. Tak, tak, tak. Sambil hatinya, irama kesedihan dalam hatinya, tidak terasa tubuhnya bergerak. Dari situ dia ingat daripada gurunya, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia gerakkan badannya sembari mengingat Allah, mengingat daripada jasa-jasa guru-gurunya. Subhanallah. Jadi gerakannya bukan gerakan sembarangan. Sama kalau kita itu kadang menikmati lagu-lagu segala macam, subhanallah. Nah, maka ternyata harus cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak hikmah ketika orang bisa menikmati kesedihannya.
Betapa banyak hikmah yang akan datang kalau orang sudah bisa menikmati ujian hidupnya. Makanya disuruh lapang dada. Yang pertama, yakin pada Allah. Yang kedua, dekat sama Allah. Kalau sudah dekat sama Allah, pasti apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran bisa masuk ke dalam hatinya. Jadi kita hari ini yakin dulu sama Allah. Kita hari ini dekat dulu sama Allah. Banyak cara mendekat kepada Allah. Lihat orang-orang yang tengah malam berusaha dekat sama Allah. Nah, orang kalau cinta sama kekasihnya pasti dia harus cari-cari waktu untuk berdua-duaan. Mana ada orang cinta sama kekasihnya tapi tidak mau berdua-duaan? Pasti pengen dua-duaan kan? Pengen quality time. Istriku, kapan sih kita bisa jalan berdua? Nggak usah ajak barak. Itu karena dia cinta sama suaminya. Anaknya pun mau dipinggirkan dulu. Makanya sekarang ada dibilang apa itu? Couple time. Pengen berdua-duaan aja. Itulah sejatinya kekasih itu. Jadi bohong kalau orang cinta sama Allah tapi susah dia tahajud. Bohong kalau dia ngaku cinta sama Allah tapi tidak mau berdua-duaan sama Allah. Di pojokan rumahnya, di mihrab rumahnya, dia ambil waktu paling sepi di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Mana lagi permintaanmu? Mana hambaku yang punya permohonan, permintaan? Mana hambaku yang sedang bertaubat, beristighfar, akan kuampuni seluruh dosanya? Maka itu adalah waktu berdua-duaannya Allah dengan hambanya. Makanya Nabi Muhammad SAW bagi dirinya sendiri, beliau wajibkan dirinya untuk bangun tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Bahkan dikatakan Nabi ingatkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, bangunlah tahajud meskipun engkau tahajudnya kayak capung cebok. Oh enggak capung cebok. Cepet doang. Ya, mepet subuh juga enggak apa-apa. Kenapa? Bukti pengen berdua-duaan. Mana ada kekasih yang tidak mau berdua-duaan sama kekasihnya. Nah, cinta sama Allah. Nah, kita masuk tuh surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu untukmu Muhammad? Lapang dada. Kenapa? Kalau sudah lapang dada, jawabannya di ayat selanjutnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bagaimana lapang dada itu bisa bikin orang bahagia? Karena inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ibu, betapa banyak karya, betapa banyak sesuatu yang hebat lahir dari kesedihan. Isra Mi'raj itu kapan terjadinya? Amul huzni, tahun kesedihan. Salat itu ada untuk kita, diambil oleh Nabi, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala waktu Nabi lagi sedih-sedihnya. Subhanallah. Hijrah itu terjadi karena apa? Salah satunya karena kesedihan. Nabi diboikot, nggak bisa belanja, nggak bisa menjual, nggak bisa berinteraksi. Semua kesedihan dilimpahkan kepada Rasulullah. Semua yang dekat sama Nabi diboikot semua. Semua yang ikut ajarannya Muhammad pada saat itu diboikot semua. Maka muncul kesedihan. Tapi dari kesedihan itu, ingat kata ulama, kalau udah muncak tuh kesedihan, ingatlah tidak ada tanjakan terus menerus. Pasti kalau kita perjalanan, kalau tanjakan terus, yakinlah sebentar lagi ada turunan itu. Kalau hidup udah tanjakan terus, maka yakinlah sebentar lagi akan ada turunan. Maya kali kita nanjak terus nggak ada turun-turunnya. Kalau udah diuji, udah mentok ujiannya, udah berasa berat ujiannya, udah berasa sakit, udah berasa ya Allah berat sekali ini ujian, ya Allah kuatkan saya menghadapi ujian ini, yakinlah bentar lagi turunan itu. Lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihi salam diuji sama Allah. Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Nabi Yakub sedihnya apa? Sedihnya Nabi Yakub kehilangan anaknya sampai buta gara-gara menangis. Subhanallah.
Kalau sudah muncak, bentar lagi tuh mau ketemu tuh. Ketemu solusinya. Yang penting sabar. Jamaah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka bersama daripada kesulitan, bersama daripada ujian itu, mesti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah seorang yang dahulunya, ya, Malik bin Dinar adalah seorang ulama besar. Malik bin Dinar adalah seorang yang dahulunya adalah orang yang tidak dekat dengan Allah. Malik bin Dinar ini senantiasa mabuk-mabukan hobinya, senantiasa merampas hak orang lain, senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas lagi mabuk-mabuknya, lagi tinggi-tingginya mabuk, subhanallah, tiba-tiba ada anak kecil lewat di depannya. Langsung dia berpikir, kapan ya saya punya begituan juga tuh? Kapan ya saya punya anak juga tuh? Tiba-tiba dia berpikir, kalau saya mau punya anak, ya mesti saya menikah dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau bertekad untuk menikah. Maka menikahlah Malik bin Dinar. Subhanallah. Ketika menikah Malik bin Dinar, dia dapatkan seorang anak perempuan. Anak perempuannya sudah besar, semakin besar. Dia datang kepada abahnya. Wahai ayah, saya senang kalau abang nggak minum minuman lagi. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tinggalkan minumannya. Menjadilah orang soleh, orang baik. Dia sholat, dia puasa, dia ini segala macam. Apa yang terjadi? Suatu ketika meninggal, wafat anak perempuannya. Sakit gak bu? Sakit. Sedih gak? Sedih. Masalah gak? Masalah. Hatinya sempit hatinya. Oh, tiba-tiba dia mengatakan, ya Allah, engkau tidak senang saya bertaubat. Dahulu waktu saya nakal, engkau berikan semuanya. Sekarang saya sudah hijrah, saya udah taubat, kau malah uji saya. Saya udah berubah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah zakat, saya udah melaksanakan perintahmu. Tapi engkau malah uji saya ya Allah. Engkau tidak senang. Oh, kalau begitu saya akan kembali lagi seperti dahulu. Maka sekarang Malik bin Dinar menjadi pemabuk berat, lebih berat daripada sebelumnya. Hingga suatu hari beliau pun tertidur karena sudah teler sudah. Subhanallah, dia mimpi ketemu dengan anaknya. Ketika mimpi ketemu dengan anaknya, dia bermimpi melihat ular yang sangat besar. Dia diserang sama ular ini, tidak bisa dia kalahkan ular. Dia minta tolong sama orang sampingnya, tidak bisa. Dia minta tolong sama orang sampingnya, tidak ada yang bisa mengalahkan ular itu. Sampai bertemu dengan anaknya, dia tanya anaknya, wahai anakku, tolong abahmu ini, abah sedang dikejar daripada ular yang besar sekali. Minta tolong sama kakek itu. Kata bapaknya, enggak sanggup juga kakek itu. Maka kata anaknya, abah tahu enggak, ular besar itu adalah dosa-dosa abah. Abah tahu enggak, kakek yang lemah itu adalah pahala abah. Tidak bisa mengalahkan dosa abah. Dosa abah jauh lebih besar daripada amal abah. Maka sekarang kalau abah bersabar dan abah kembali kepada Allah, insya Allah Allah menolong abah. Subhanallah. Terbangun, langsung jadi ulama besar. Langsung bertaubat, enggak langsung tiba-tiba bangun, tiba-tiba jadi ulama besar. Tidak. Ini kita singkat aja ceritanya. By proses, mesti by proses. Ada seorang bertanya sama ulama Azhar tuh, baru-baru saya nonton juga di Instagram. Ditanya itu Syekh, wahai Syekh, ajarkan kepada saya bagaimana caranya saya bisa seperti Anda membaca kitab dan mengambil manfaat daripada kitab itu. Apa jawaban Syekhnya? Nanti malam ambil kitabmu, taruh di bawah bantalmu, baru kau tidur. Insya Allah pagi-pagi kau sudah hafal semua itu isi kitabmu. Ketawa satu ruangan. Kenapa satu ruangan ketawa? Karena tahu tidak mungkin orang bisa jadi alim kalau cuma tidur terus. Subhanallah. Maka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak tahan dengan sakitnya belajar, maka siap-siaplah dia menahan sakitnya kebodohan. Jadi harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Selanjutnya udah 3. 1, yakin kepada Allah. Yang kedua, dekat kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mengingat Allah. Banyak zikrullah, termasuk diantaranya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Salah satu bentuk zikir, salah satu bentuk mengingat Allah adalah dengan kalimat istirja. Apa kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana bisa sedih? Bagaimana tidak lapang dada orang yang meyakini kalimat ini? Inna lillah, semuanya dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Tukang parkir, Bu, Indomaret. Saya baru sadar ada Indomaret baru depan situ. Ya, baru kan? Saya bilang, nyasar nggak sih ini? Udah lama ya? Oh, saya, masa sih, Bu? Oh, Masya Allah. Enggak, saya fokusnya ke sini. Gara-gara nggak nengok ya. Makanya ada cerita itu. Ini karena mumpung saya diingetin masalah nengok-nengok ini. Bagaimana seorang cinta kepada Allah. Itu Laila Majnun. Itu Majnun suatu ketika dia karena saking rindunya sama Laila, dia sudah ingat-ingat bagaimana caranya saya ketemu sama Laila ini. Saya dipisahkan oleh orang tuaku dan orang tuanya Laila. Sama-sama gengsi orang tuanya. Orang tua mereka berdua orang terpandang dalam kisahnya. Sama-sama gengsi. Kata orang tuanya Majnun, jangan pernah kamu dekati dia lagi. Terhina kami nih. Kamu ditolak kayak begini. Sama-sama ndak mau, gengsi. Tapi anaknya saling jatuh cinta. Kata Majnun, bagaimana saya ketemu dengan Laila aku ini? Tiba-tiba ada seekor anjing yang lewat. Kata Majnun, dia teringat, ini kan anjing dari kampungnya Laila. Maka dia ikuti ini anjing. Dia kejar ini anjing. Mudah-mudahan anjing ini mengarahkanku kepada keberadaannya Laila. Dia ikuti, subhanallah, dia ikuti, ternyata melewati orang yang sedang sholat. Ketika orang ini sedang sholat, Majnun lari terus, dia kejar ini anjing. Dia kejar ini anjing. Subhanallah, diliatin sama orang yang sholat. Akhirnya Majnun pun pulang, anjingnya udah kabur, nggak ketemu sama Majnun. Dia pulang, tiba-tiba dipanggil sama orang yang sholat tadi. Qais, sini kamu. Kenapa? Kamu muslim tidak? Muslim. Kenapa kamu tadi ngelewatin kami lagi sholat, kau malah kejar-kejar anjing? Apa kata Majnun? Minta maaf, demi Allah, saya tidak melihat kalian sedang sholat. Saya tidak lihat kalian sedang sholat. Kata orang yang sholat, mana mungkin kamu tidak melihat kami yang sedang sholat? Kata dia, mohon maaf, saya fokus kepada anjing yang mengantarkan saya kepada cintaku Laila. Lalu Majnun kembali bertanya, saya mengejar cintaku Laila, makanya saya mengejar sesuatu yang mengantarkanku kepada cintaku. Kalian mengejar cintanya Allah, kenapa kok bisa lagi sholat malah lihat saya? Saya ini cerita, ada yang mengatakan ini cerita fiktif, novel, tapi banyak pelajarannya. Katanya mengejar cintanya Allah, tapi lagi sholat kok mikirin lihat yang lain. Kalau orang udah fokus sama cintanya, tidak ada dia lihat yang lain. Saya kan cinta sama ibu-ibu Rumil, enggak saya lihat itu Indomaret setahun baru saya sadar ada Indomaret di situ. Kenapa saya fokusnya ke sini? Ada ibu-ibu yang sedang nunggu, ada ibu-ibu yang sudah siapin ayam goreng saya buat pulang, itu kan? Fokus kepada yang kita cintai. Sama, kalau kena musibah, fokusnya kepada siapa? Fokusnya kepada pemiliknya. Inna lillah, semuanya dari Allah. Tukang parkir Indomaret, subhanallah. Ada nggak kira-kira tukang parkir? Dia parkirin Lexus, Mercy di situ, Alphard segala macam, mobil-mobil mahal. Tiba-tiba keluar itu mobil menangis dia. Jangan pulang dulu Pak. Kenapa Bapak ambil itu? Kata yang punya, lah punya gue. Kenapa lu yang nangis? Subhanallah. Itu makna inna lillah. Kalau dari awal sudah yakin punya Allah, orang dari awal sudah yakin punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya kembali kepada Allah. Kalau kita yakin semuanya akan kembali kepada Allah, hidup kita aja ini akan kembali kepada Allah. Kalau hidup kita aja tidak abadi, apalagi masalah hidup. Ya, hidup saja tidak abadi, apalagi masalah hidup. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jamaah, sampai di mana kita?
Sampai Indomaret. Tuh, beda fokusnya kan? Inna ma'al usri yusra. Setelah dekat sama Allah, mestilah dia yakin bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan. Betapa banyak sesuatu yang besar itu berawal dari kesedihan. Isra Mi'rajnya Nabi terjadi pada Amul Huzni, berawal dari kesedihannya Nabi, sehingga diundanglah jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima perintah salat. Kita tidak akan pernah kenal yang namanya salat, kita tidak tahu peristiwa Isra Mi'raj kalau tidak ada tahun kesedihan itu. Kesedihan Nabi, hijrahnya dari Makkah ke Madinah berawal daripada kesedihan. Makanya di sepanjang perjalanan Nabi bilang sama Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Kata ulama, kenapa Nabi cuma bilang la tahzan innallaha ma'ana, bukan la takhaf wa la tahzan. La takhaf artinya apa? Jangan takut. Jangan takut, la tahzan jangan sedih. Innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama dengan kita. Kenapa Nabi tidak bilang la takhaf, jangan takut, tapi langsung bilang la tahzan, jangan sedih? Karena Abu Bakar tidak ada takut-takutnya. Abu Bakar tidak ada takutnya, cuma sedih doang. Sedih banget sih, masa orang baik kayak gini dikejar-kejar. Sedih banget. Nabi Muhammad itu Bu, waktu mau hijrah tidak langsung hijrah. Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas Gua Thur, naik ke atas Jabal Thur itu, naik ke atas kelihatan seantero Makkah, kelihatan itu kota Makkah. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda, ya Makkah, wahai Makkah, ana uhibbuk, saya mencintaimu wahai kota Makkah. Dan Allah pun sangat mencintaimu. Tiada tanah yang lebih mulia dibandingkan tanah Makkah. Nabi itu sangat cinta dengan kota kelahirannya. Nah, ini dalilnya nasionalis, nasionalisme, cinta tanah air. Ya Makkah, oh Makkah, sungguh engkau adalah tanah yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Dan aku pun sangat mencintaimu. Andai saja pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkan kota ini. Dan aku berharap sampai mati aku di tempat ini. Saking Nabi cinta sama kota Makkah, tapi diusir. Apakah enggak sedih? Sedih Nabi. Tapi semuanya dari Allah, kembali kepada Allah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Nabi tidak bilang la takhaf kepada Abu Bakar, karena Nabi tahu Abu Bakar enggak takut, cuma sedih. Maka dikatakan la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana. Kalau udah sama Allah, insya Allah kesedihannya hilang. Yang ketiga tadi, yakin bahwa setiap daripada kesulitan, setiap daripada musibah, mesti ada kemudahan di dalamnya. Kalau udah nanjak terus, tidak mungkin tidak turun. Apa ayatnya? Al-Baqarah ayat terakhir. Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan melampaui batas kemampuan seseorang ujian itu. Pasti dia mampu untuk melewatinya. Harus yakin pasti mampu melewatinya. Walaupun saya lihat di sini jamaahnya mukanya muka bahagia semua. Kayaknya enggak ada masalah hidupnya. Banyak. Oh, berarti ibu Masya Allah tidak menunjukkan. Waktu ditanya Ibunda Aisyah, apa momen paling romantis yang kau lewati dengan Rasulullah? Kan sekarang kan banyak di TikTok itu, kita bikin romantis. Kata Ibunda Aisyah, saya mengingat waktu bersama dengan Nabi, waktu beliau masih ada bersama dengan saya
Saya ingat sekali Rasulullah itu adalah manusia yang pernah 40 hari 40 malam di rumah kami tiada apapun yang kami makan kecuali hanya kurma dan air putih. Kata sahabat, itu mah bukan romantis, tragis. Ini saya tambah-tambahin ini. Kalau dengarkan orang, oh, masa romantisnya mana? Romantisnya di mana? Orang itu tragis banget. 40 hari 40 malam gak ada makanan gitu, sedih kan? Subhanallah. Apa kata Ibunda Aisyah? Yang bikin romantisnya adalah walaupun Rasul cuma makan kurma dan air putih selama 40 hari 40 malam, tapi Rasul tetap menjadi manusia yang paling manis senyumnya, manusia yang paling banyak senyumnya, manusia yang paling tulus senyumnya. Kenapa? Bukti bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang belum habis berasnya udah belanja bulanan tapi susahnya senyum. Manyun aja, kayak dia yang paling banyak masalah hidupnya. Kayak bebannya. Nabi itu kan dikenal apa? Al-Bassam. Apa itu Al-Bassam? Senyum terus. Kalau kita ada di dekatnya Rasulullah, insya Allah kita semua akan di dekatnya Rasulullah. Orang kalau berada dekatnya Rasulullah, dia berasa disenyumin, padahal Nabi lagi nggak senyum. Kenapa? Memang raut wajahnya itu senantiasa memancarkan kebahagiaan. Kita kalau dekat sama orang yang positive vibes, kata orang sekarang tuh, circle-circle yang positive vibes itu membawa kebahagiaan. Ya, tapi kalau kita berteman sama orang yang kerjaannya mengeluh mulu, baru ketemu, aduh laki gue, kenapa lagi laki lu? Aduh pusing deh gua sama laki gue. Gitu. Ya Allah. Selalu statusnya galau terus. Pokoknya kalau sudah statusnya itu layar hitam, hitam doang, terus tulisan ai on the way mengeluh. Nabi 40 hari 40 malam, subhanallah, makan kurma. Ibu tahu nggak Nabi itu gimana wafatnya Rasulullah SAW? Rasulullah wafat itu pakaiannya, pakaian yang didapati ketika Nabi SAW wafat itu, pakaian yang sedang dikenakannya itu adalah jubah yang sudah banyak tambalannya. Subhanallah. Manusia paling mulia, manusia paling agung, penguasa dunia, ketika wafat bajunya, jubahnya adalah baju yang sudah banyak tambalannya. Ibu-ibu mana mau pakai baju berulang ke pengajian? Pokoknya beda hari besar Islam, beda lagi seragamnya. Bu, ibu tahun depan jangan pakai jilbab yang ini lagi ya bu ya. Oh subhanallah. Tapi kayak masih susah sekali hidupnya. Rasulullah SAW wafatnya, baju yang dipakai Nabi adalah jubah yang sudah ada tambalannya. Kita kalau udah foto pakai baju ini, ya Allah. Saya tadi sebelum ke sini saya kulihat dulu YouTube-nya Rumil. Yang mana yang belum pernah aku pakai ya? Tapi mau gimana, begini-begini doang. Kalau mau lihat baju saya ganti-ganti ya di TV, karena disediain. Dulu saya hobi, pas saya udah sama istriku, justru istriku dia habisi bajuku, dikasih-kasih orang. Mana baju ini? Udah kasih orang, kasih orang. Jadi sekarang alhamdulillah berusaha mengamalkan, ada baru satu, keluar yang lama. Baru keluar yang lama ya. Ya bu ya. Kata bapakku juga begitu, sedekahkan pakaianmu itu sebelum kau mati. Karena kalau kita sudah mati, orang jijik pakainya. Kan kalau sekarang ku kasih orang peciku, dia bilang, peci nyusat sam ini, pasti seneng dia, ya kan? Ini dipakai ceramah, tapi kalau saya udah mati nanti, aduh, udah mati orangnya, takut orang pakainya, ya bu ya. Nah, mumpung masih hidup kasih lah, nggak usah nunggu mati dulu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan mesti ada kemudahan. Nah sekarang kalau udah yakin, udah dekat sama Allah, amal-amal untuk dekat sama Allah sudah dilakukan. Apa amal-amalnya? Di antaranya tadi tahajud. Apalagi amal-amalnya? Di antaranya supaya mau dekat sama Allah apa? Sedekah. Ya, apa itu orang yang sedekah sama orang yang sedekah? Kenapa bisa dekat sama Allah? Nabi bilang, ya. Orang yang sedekah, al-mu'min as-sakhi, orang yang senantiasa sedekah, orang yang dermawan, qaribum minallah, dekat sama Allah. Qaribum minan nas, dekat sama manusia. Ada nggak di sini benci sama orang yang suka neraktir? Hah? Pasti disenangi sama orang kan? Pokoknya ditunggu-tunggu kedatangannya.
Jangan pesen dulu, belum datang Ibu Haji. Ntar pas datang aja Bu Haji baru kita pesen. Karena pasti dia bayarin. Ditunggu-tunggu kedatangannya, disenangi sama manusia. Subhanallah. Makanya kalau mau pilkada itu banyak bagi-bagi. Kalau mau pemilihan itu banyak itu pembagian-pembagian. Kenapa? Untuk mendapatkan hati manusia. Dan memang begitu. Ya, orang yang dekat sama Allah, al-mu'min, orang beriman yang dermawan dekat sama Allah. Jadi kalau mau dekat sama Allah, biar lapang dadanya, senantiasa bersedekah. Qaribum minan nas, mesti dekat sama manusia. Qaribum minal jannah, dekat sama surga. Wa ba'idun anin nar, pasti jauh dari neraka. Jadi orang yang suka sedekah. Sebaliknya, al-bakhil, orang pelit, jauh dari Allah. Ba'idun minallah. Jadi jangan harap bisa lapang dadanya orang pelit tuh. Susah dia. Oh, masalah dikit pasti memberontak. Padahal uangnya miliaran, uangnya banyak, tapi masalah dikit pasti sempit dadanya. Kenapa? Memang bakhil. Memang dia pelit. Naudzubillahi min dzalik. 1, tahajud. 2, senantiasa bersedekah. 3, amalannya supaya dekat sama Allah, biar lapang dada, berbakti kepada orang tua. Kenapa penting sekali ini berbakti sama orang tua? Ibu, semoga kita semua punya anak soleh. Ada anak soleh, ada anak namanya bar. Apa itu bar? Birrul walidain, anak baik, bakti. Jadi soleh tingkatan paling tinggi, soleh. Ada albar. Apa itu albar? Anak yang berbakti. Ada al-aq, anak yang durhaka. Yang paling rendah tingkatannya adalah anak toleh. Apa itu anak toleh? Anak yang apa? Anak sialan lah, kurang ajar gitu. Jadi di atasnya durhaka, lebih parah lagi daripada durhaka. Ada soleh. Yang mana itu anak soleh? Ya ini kita introspeksi juga. Apakah kita sudah soleh apa enggak? Jadi ada soleh, ada bakti, ada durhaka, ada yang lebih parah daripada durhaka. Mana itu anak soleh? Anak yang berbuat baik kepada orang tuanya ketika orang tuanya hidup, dan berbuat baik kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, baru soleh. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, belum soleh namanya itu saja. Ketika baiknya sama orang tuanya, dia urus orang tuanya, subhanallah. Ketika orang tuanya sakit, dia pokoknya segala macam orang tuanya tua dia urusin, air minumnya semua diurusin, semua pengobatannya di rumah sakit dia yang bayarin, dia yang jagain di rumah sakit, subhanallah. Tiba-tiba wafat orang tuanya, paling pertama berdiri, pokoknya rumah gue ya, rumah gue yang nungguin di rumah sakit, lu pada kemana aja, mati mama baru datang lu pada. Tuh subhanallah. Meninggal bapak baru kalian datang, gue yang ngurusin tiap hari. Nah ini bukan anak soleh. Kenapa? Subhanallah, berbaktinya pada saat orang tuanya hidup saja. Anak soleh itu yang mana? Anak soleh itu berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, baik ketika orang tuanya masih hidup, sampai orang tuanya meninggal dunia, masih baik sama orang tuanya. Apa sih kebaikan kita kepada orang tua kalau sudah meninggal orang tua? Inna abarral birra ayyasilar rajul ala wuddi abihi. Sungguh berbaktinya seorang anak kepada orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Berbaktinya anak yang paling berbakti adalah ayyasilar rajul ala wuddi abihi, menyambung cinta dari orang yang dicintai orang tuanya. Karena ada orang juga begini, nggak mudik Pak Haji, udah nggak ada satu orang tua, udah pada wafat. Kan ada pamanmu di sana, ada sepupumu di sana, ada ini di sana di kampung, orang yang dicintai oleh orang tuamu dahulu. Kapan kita sambung dengan mereka? Membahagiakan orang tua, berbakti sama orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Nah, di bawahnya anak soleh ada namanya anak berbakti, albar. Yang mana itu anak berbakti? Ternyata anak berbakti itu adalah anak yang ketika orang tuanya masih hidup dia tidak berbakti, tidak baik, tapi ketika mati orang tuanya justru berubah drastis. Ada nggak orang begitu? Ada. Dibeliin motor buat sekolah, dipakai begal. Dikasih uang jajan SPP, dipakai judi online. Dikasih uang ini buat ini, subhanallah, dipakai nakal-nakalan ketika orang tuanya masih hidup. Tapi pas emaknya meninggal dunia, tidak ada yang paling deras air matanya selain dia. Ya Allah, taubat aku hari ini, ya Allah, kau ambil ibuku, ya Allah. Baru dia sadar, subhanallah, betapa besarnya cintanya, betapa keramatnya seorang ibu.
baru dia tersentak hatinya, meninggal, wafat ibunya. Maka pada saat ibunya meninggal dunia, karena dia tahu dia sangat kurang waktu ibunya hidup, maka ketika ibunya meninggal dunia, tidak ada yang paling getol berdoa, tidak ada yang paling getol ziarahi ibunya, tidak ada yang paling getol beramal soleh atas nama ibunya selain anak itu. Maka ini disebut anak yang berbakti, albar, anak yang berbakti. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dahulu saya tidak baik sama orang tuaku, apakah boleh setelah meninggal dunia baru saya berbuat baik kepadanya? Maka diiyakan oleh baginda Nabi SAW. Umroh badal orang tuanya, haji dia usahakan, orang tuaku belum haji dulu, tidak mampu, saya baru mampu, dia badalkan haji orang tuanya. Subhanallah. Jadi belum terlambat untuk berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tua sudah tiada. Ada lagi anak yang durhaka, ada lagi anak yang tidak baik, yang paling terakhir itu udah masih hidup disakiti, udah meninggal dunia tidak berubah pula. Nah, itu yang paling rendah itu. Nah, kalau yang nomor 3 tadi apa? Anak yang berbakti sama orang tuanya, anak durhaka, orang berbakti sama orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, tapi pas meninggal orang tuanya sudah tidak ingat sama orang tuanya. Justru ini anak durhaka. Tidak sambung. Kenapa? Orang tua itu waladin soleh yada'ulah. Doa anak itu bersambung kepada orang tua, itu yang diharapkan sama orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Justru durhaka kita ketika kita baik sama orang tua ketika dia masih hidup, saya yang ngurusin ininya, gantiin popoknya waktu ininya, sayang ini, tapi meninggal orang tua tidak ada yang paling zolim kepada saudaranya sendiri. Kamu dari mana aja kamu ya, waktu sakit mama aku yang ngurusin, baru muncul lu pada, pokoknya semua harta mama punya gue. Wah, ini nih yang begini nih sebenarnya bukan anak berbakti, anak durhaka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan juga anak-anak kita daripada hal-hal demikian. Berbakti sama orang tua mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Rabb fi ridhal walidain wa sukhtur Rabb fi sukhtil walidain. Ridhonya Tuhan, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Kalau mau lihat Allah sudah ridho kepadamu atau tidak, maka lihat ridhonya orang tua. Maka kalau mau dekat sama Allah biar lapang dadanya, tenang hidupnya, bahagia hidupnya, perbaiki hubungan kita kepada orang tua. Nah, itu amal-amalnya. Kalau sudah itu barulah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, sekarang kita masuk ke doanya. Doa biar lapang dada, biar bahagia. Doa yang pertama tentu saja yang tadi di awal kita baca, doa Nabi Musa alaihi salam. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Kalau kata Habib Umar dibaca sampai situ. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Berapa kali dibaca? 100 kali dalam sehari. Bisa dicicil. Kebetulan di dahinya ada tulisan kredit. Jadi habis subuh 20, habis duhur 20, habis. Nah, Ustaz, kenapa harus ada hitungannya? Kan ada orang juga bertanya begitu ya. Kadang-kala kan kita bilang baca sholawat 100 kali. Kenapa baca 100 kali la ilaha illallah, baca sholawat 1000 kali, baca ini. Saya pernah nanya sama guru saya, Pak Kiai, kenapa harus ada hitungannya itu? Kan kita kan cuma disuruh sebanyak-banyaknya. Bukankah kita disuruh sebanyak-banyaknya aja? Kenapa harus ada hitungannya? Kata kiai saya, kata guru saya, semoga Allah merahmati beliau. Orang belajar istiqomah itu dari bilangan. Orang belajar istiqomah itu karena ada bilangan. Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat isya berapa rakaat? 4. Sholat subuh 2. Duhur asar 4 rakaat. Bayangin coba, seandainya tidak ada bilangan rokaat, udah yang penting sholat terserah, maka ada orang yang sholatnya 1, ada yang sholat duhur cuma 2. Kenapa? Karena tidak ditentukan bilangannya. Maka bilangan itu membuat seseorang lebih istiqomah. Kalau udah nyampe target mau lebih, silahkan. Makanya kita katakan baca Rabbish rahli sadri wa yassirli amri 100 kali sehari. Tapi kalau udah genap 100 mau ditambahin, aduh kayaknya masalah saya lebih berat deh. Kayak nggak cukup kalau 100 nih, mesti 100.000 kalau kayak saya ini kayaknya. Pinjol di mana-mana ini, anak terjebak judi online. Wah, kayaknya banyak ini masalahku, saya jangan 100 deh, 100.000. Tapi istiqomah,
Tapi istiqomah. Istighfar itu gampang, yang susah itu istiqomah istighfar. Ngafal Quran itu gampang, yang susah itu istiqomah ngafal Quran. Makanya kata guru saya tidak terlalu kagum dengan anak kecil yang hafal Quran, tapi saya kagum kalau udah nenek-nenek masih hafal. Istiqomah itu mahal. Istiqomah, al-istiqomah khairu min alfi karomah. Salat tahajud itu insya Allah gampang kalau lagi nonton Euro, lagi nonton bola. Tapi pas selesai Euro tidak tahajud juga. Jangankan jamaah sekalian, saya itu tahajud kalau lagi syuting. Kalau lagi nggak syuting susah juga. Kenapa? Karena syuting. Karena saya berangkat jam 4 dari rumah. Otomatis kan nggak juga sih, jam 4 kurang 15 bangun, sikat gigi, wudhu. Saya kan nggak skincare jadi gampang lah. Gampang segala macam. Ya 2 rakaat plus 1 witir baru berangkat. Tapi kalau lagi nggak syuting hari Sabtu, hari Minggu, lewat juga. Makanya istiqomah itu luar biasa, susah-susah gampang. Jadi kalau mau istiqomah kata guru saya pakai bilangan. Pakai bilangan. La ilaha illallah usahakan hitung 100. Sholawatnya usahakan sampai 1000. Sholawat 1000 ya Bu ya. Sallallahu ala Muhammad aja, yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu. Nggak sampai sejam itu. Kalau mau dicicil juga boleh, 200, 200, 200, 200. Nah, jadi amal yang pertama, amalannya, doanya, Rabbish rohli sodri wa yassirli amri. Sampai situ, baca. Ini siapa yang punya urusan akan dimudahkan sama Allah. Amalkan aja, nggak usah amin. Amalin aja nanti ya. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri. Orang yang membaca ini, mengamalkan ini, kata guru kita, 100 hari dalam sehari ya minimal, maka akan dimudahkan urusannya. Urusan yang lagi sekolah, Allah mudahkan sekolahnya. Yang lagi kuliah, Allah mudahkan kuliahnya. Yang lagi urusan jodoh, Allah mudahkan urusan jodohnya. Yang susah punya anak, Allah mudahkan punya anak. Yang lagi urusan sama penyakit, Allah mudahkan sembuhnya. Jadi apapun urusannya, kata guru kita Habib Umar, akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Ingat tadi di awal, buat apa banyak senjata kalau tidak ada yang dibawa? Nah, usahakan amalkan. Kemudian doa yang kedua apa? Doa dari Nabi SAW biar lapang dada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta perlindungan dari kegelisahan, kesusahan dan kesedihan. Minta perlindungan dari kemalasan dan kekikiran. Minta perlindungan daripada hutang piutang. Minta perlindungan daripada kesewenang-wenangan orang kepada kita. Minta itu kepada Allah supaya tenang hatinya. Tidak ada orang tenang kalau ada hutangnya. Susah tenang hidup ya. Saya lapang dada aja Ustaz, mesti hutang kemana-mana. Lah, bayar woi. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu butuh niat. Jadi ibadah itu mesti ada niatnya, kecuali ada ibadah yang tidak butuh niat. Salah satu diantaranya apa? Mengembalikan hutang, bayar utang. Tidak usah pakai niat itu. Kan semua ibadah pakai niat kan? Mau puasa? Niat. Biar ada pahalanya harus ada niatnya. Sholat? Niat. Semua ada niatnya itu. Niatnya. Semua ibadah niatnya. Innamal a'malu bin niat. Tapi ada ibadah yang tidak usah pakai niat. Apa itu? Bayar hutang. Itu ibadah juga itu. Kewajiban bayar hutang jangan pakai niat. Karena ada orang begini. Aduh maafin gue ya. Sebenarnya dari kemarin gue udah niat bayar. Perasaan dari 2 tahun lalu bilang udah niat bayar. Makanya gak usah pakai niat. Langsung bayar aja udah. Jadi juga itu, nggak usah pakai akad-akad. Jadi juga itu. Kenapa? Karena dia adalah mengembalikan daripada hak orang lain. Doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kemudian yang terakhir, seseorang kalau sudah cinta sama Allah dan sudah dicintai sama Allah, apapun musibah yang dia alami itu terasa cubitan manja dari Allah. Seperti
dicubit pacar udah. Sakit gak? Sakit tapi sayang. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang tidak kau sukai itu baik bagimu, tapi mesti cinta sama Allah baru yakin sama ayat ini. Boleh jadi yang kau senangi tidak baik bagimu, juga mesti cinta sama Allah baru yakin sama ini. Kalau tidak cinta sama Allah dan tidak dicintai sama Allah, bagaimana mau yakin akan ayat-ayatnya Allah? Kalau sudah cinta sama Allah, insya Allah mungkin orang lain lihatnya racun, tapi baginya, karena bagi yang mencintai semuanya manis rasanya. Kira-kira Bu, orang yang tahajud itu tidak ngantuk? Ngantuk. Kira-kira orang yang puasa itu tidak lapar? Lapar. Pengen dia makan siang? Pengen. Kira-kira pengen dia sarapan? Pengen. Kita bilang, aduh ngapain sih puasa-puasa mulu, puasa mulu. Tapi dia merasakan cinta dalam puasa tersebut. Orang yang diuji kalau sudah dekat sama Allah, bukan lagi ujiannya dia fokus, tapi dia fokus kepada siapa yang memberi ujian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, lapangkan dada keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, sehingga kami semua bisa ridha dan menerima atas apapun yang Engkau tetapkan ya Allah, sehingga dengan kebahagiaan di dunia bisa juga kami bahagia di akhirat hingga di surgamu ya Allah. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.